Salam Mr. Movie Lovers. Kali ini kita akan review film yang berjudul When the Phone Rings. Without any further ado, check it out. Scene diawali ketika seorang pria dengan setelan jas yang mahal turun dari mobil mewahnya menuju gedung pertemuan. Pria itu sangat tampan hingga membuat orang-orang terpukul akan untuk tidak grogi dengan tatapan semua orang. Mereka akan mengumumkan hubungan mereka, jadi bersikaplah santai aja. Mereka menuju lantai atas. Lalu scene kembali ke sehari sebelum kejadian mereka bertemu di gedung tersebut. Di stasiun televisi, seorang pembawa berita bernama Yuri sedang membawakan acara cuaca terkini bersama seorang penerjemah berita. Tiba-tiba terjadi error kamera yang membuat kamera perangga tunawicara menggunakan tanda yang tidak sopan. Akhirnya berita pun diberhentikan dan beberapa menit selanjutnya breaking news tentang berita penculikan itu akan disiarkan secara live. Seorang petugas menyuruh Heju untuk menerjemahkan berita lagi, namun direktur menyuruhnya untuk pergi. Lalu Heju pun pergi. Sebelum dia pergi, dia melihat acaranya dan mendengar Park Seo-eun menjadi guru bicara tentang kasus penculikan. Setelah selesai melakukan siaran langsung, Park Seo-eun mendapatkan telepon dan pesan dari berbagai channel TV. Dia membuka pesan tersebut dari Yuri. Setelah Heju pulang, dia bertemu dengan ibu dan mertuanya. Heju dinasihati untuk berhenti bekerja karena mendekati musim pemilu. Mertuanya pun pergi dan ibu Heju memarahinya karena bekerja di siaran TV, mengingat dia adalah putri kedua dari stasiun televisi. Heju pun sedih dan memalingkan wajahnya. Saat Heju pulang dan mengendarai mobil Heju terasa aneh karena tidak bisa dikendalikan. Ternyata ada seseorang yang ingin mencelakainya. Heju yang merasa kesusahan dengan mobilnya pun membanting setir, dan syukurlah tidak terjadi kecelakaan. Heju mendengar siaran radio yang mengatakan akan dibunuh, dan Heju ingin melarikan diri, namun dia terkunci di mobil tersebut. Dia pun mengingat kejadian di mana dia sedang membawakan berita tentang mobil yang sengaja dikunci sebagai motif pembunuhan berencana. Truk pun datang dari arah berlawanan dan ingin menabrak Heju. Di kejauhan, Heju melihat laki-laki misterius, dan laki-laki itu menuju mobil Heju. Laki-laki negatif dari netizen, dan segera menggantinya, bahkan akan membunuh istrinya. Park Seo-eun kaget dan menelpon balik ibunya serta mertuanya. Lalu nomor itu menelpon akan membunuh istrinya dan meminta tebusan. Namun, Park Seo-eun meremehkan pria itu. Heju yang disandera diberi peringatan bahwa ini bukanlah lelucon. Heju sangat ketakutan akan pria tersebut. Pria itu memakai pisau yang ditusuk dari mobil. Pria jahat itu terus menelpon Park Seo-eun. Saat terhubung, Park Seo-eun mengatakan bahwa jangan pernah menelpon lagi. Jika kamu ingin membunuh istriku, maka lakukanlah. Hubungi aku jika mayatnya ada. Heju mendengar hal itu pun sedih, dan pria jahat itu merasa frustasi karena rencananya gagal. Dia melaju dengan kecepatan penuh. Pria misterius yang tidak mau terbunuh pun menghentikan mobil itu. Saat hal itu, Park Seo-eun melakukan siaran langsung yang didengar oleh Heju. Saat sedang ingin pulang, Park Seo-eun dihadang oleh temannya. Dia pun mengajak Hyojin atau temannya untuk ikut bersamanya naik mobil untuk membantunya. Park Seo-eun melaju dengan kecepatan full hingga temannya ketakutan sendiri. Lalu dia diturunkan di jalan dan meninggalkannya. Setibanya di rumah, dia melihat Heju yang sedang memasak nasi, dan Heju pun merasa sakit hati karena suaminya tidak mempedulikannya. Dia mengambilkan nasi untuk suaminya. Park Seo-eun menjelaskan hari ini dia mendapatkan telepon aneh dari seseorang dan mengatakan akan membunuh istrinya. Tapi kenyataannya Heju masih hidup. Sudah makan malam dengan ibunya. Tiba-tiba Park Seo-eun mendapat telepon dari stafnya dan mengatakan bahwa penelpon misterius tidak bisa dilacak karena menggunakan VPN, dan itu adalah nomor luar negeri. Heju mendengar hal itu, namun tetap melanjutkan makan malamnya. Park Seo-eun melanjutkan teleponnya di dalam kamar, dan temannya mengatakan bahwa butuh 10 menit membicarakan bahwa butuh penerjemah bahasa isyarat untuk kedatangan duta Inggris besok.
dan dia mengajak Hejo untuk menjadi pembaca isyaratnya. Setelah selesai berbicara, Hejo masuk kamar dan mendapatkan pesan dari ibunya. Ibunya pun menelpon dan mengatakan berbagai hal tentang kesiapannya untuk pemilihan presiden, dan berhenti untuk pergi ke klinik karena tidak kunjung hamil-hamil juga. Hejo pun yang bosan mendengar kata-kata ibunya, menaruh HP-nya di bawah bantal. Hejo mengingat kejadian di pernikahannya dengan Park Seon. Kaget karena Hejo menerjemahkan film itu. Senior meminta Hejo, namun Hejo sudah bosan akan hal itu. Lalu scene kembali ke awal film. Hejo menggandeng tangan Park Seon. Mereka pergi menyapa duta besar Inggris. Mereka berbincang-bincang dan saling menyapa satu sama lain. Saat menyapa istri duta besar, Hejo pun menyapanya dengan bahasa isyarat. Dia mengatakan bahwa Hejo bukan istrinya. Itu mengatakan rahasia besar Park Seon yang harusnya Hejo, namun Park Seon tidak bisa berkata apa-apa. Dan dia akhirnya meminta pria misterius itu untuk menyampaikan permintaannya. Pria misterius itu meminta Park Seon untuk membunuh Hejo. Hejo yang saat itu sedang mendengarkan percakapan mereka pun terdiam. Saat mendengar hal itu, Hejo mengingat kejadian saat dia disandera di mobil. Hejo pun ternyata bisa berbicara. Dia menyuruh pria misterius itu untuk menelpon Park Seon. Telepon yang digunakan pria misterius itu tergeletak di dalam mobilnya. Lalu Hejo berpura-pura menjadi pria misterius itu dan menelpon Park Seon. Hejo berpura-pura menjadi pria itu dan mengatakan semuanya hingga Park Seon memukul tembok dengan tangannya hingga channel Bingsu The Movie Lover. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, bestie.